saat teduh. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 13 ayat 1. Langsung kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat yang kedua. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis pada kitab kedua dan maksudnya. Jangan membuat bagi Tuhan apa-apa yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti.
Ya Tuhan, kuatkanlah kami lakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 686 ayat yang pertama. Kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil dan menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan dulu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 72 ayat yang keempat. Engkau tak punya
Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus ini tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai 12 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memberi pikiranku terlebih dahulu. Engkau memeriksa aku, kalau aku ke jalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau mengenal. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku dari langit, Kau bersama. Jika aku dari tempat tidur yang mati, di situ Kau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana kamu akan mengaku dan tangan kananmu akan mengaku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka gelap tidak menghampiri dirimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 74 ayat 2, kita berdiri. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang difikirkan kan terjadi semuanya, karya keselamatannya bagi umat manusia. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk gereja kita bunyi. Warta jemaat minggu ini, warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan menikah Sergio Sinaga, anak dari Bapak Tua Manuhar Sinaga, dan Ibu Dorita Purba. Alamat Jalan Impres Raya 14, nomor 60, Banjarnegara Kandi,
Jemaat AKBP Tukangan Resort Tukangan. Dengan tunangannya Lina Gresita Esther Priela Sitorus, putri dari Bapak Horas Sitorus dan Ibu Lini Sirait. Alamat Kaliabang Bekasi, Jemaat AKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya Bekasi Utara. Telah dilaksanakan ikat janji pada Sabtu 9 Januari 2021 di HKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya Bekasi Utara. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 Januari 2021 di HKBP Tukangan Resort Tukangan. B. Telah menerima pemberkatan nikah Christian Richard Ambarita SE dengan Magdalena Sitanggang di Gereja GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar pada hari Jumat 8 Januari 2021 yang lalu. Ketiga, berita duka cita. A. Pada Selasa 12 Januari 2021 lalu telah meninggal dunia Bapak Joner Simanulang tutup usia 60 tahun, meninggalkan istri Ibu Kristina Adriani Simatupang beserta 1 orang anak perempuan dari Banjargonung 1. Pemakaman telah dilaksanakan pada Sabtu 16 Januari 2021 di Dolok Sanggul yang dilayankan oleh Pendeta Tony Sitanggang dari Kuliah KBP Sipitu Bahar Resort Simanulang. Segenap pendeta dan pelayanan majelis HKBP Resort Tukangan mengucapkan turut berduka cita. B. Pada hari Selasa 12 Januari 2021 lalu telah meninggal dunia Christian Nathanael Siringoringo tutup usia 14 tahun, anak keluarga Sintua M Siringoringo, Ibu Linseria Simbolon dari Banjar Ceruk Timur 2. Pemakaman telah dilaksanakan pada Rabu 13 Januari 2021 di Medan, dilayankan oleh Pendeta Leritio Panjaitan dari HKBP Resort Tegal Rejo. Segenap pendeta dan pelayanan majelis HKBP Resort Tukangan mengucapkan turut berduka cita. 4. Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu 17 Januari 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat baru di HKBP Tukangan, yaitu keluarga Bapak Andar Eksaudi Junjungan Semanung Kalit, Ibu Yulia Sinaga. Sekarang tinggal di Jalan Anggrek 5 nomor 31 RT 06 RW 05 Kelurahan Tukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjargorong 3. 5. Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 17 Januari 2021 telah pindah jemaat keluarga Bapak Sintua M Siringoringo, Ibu Linseria Simbolon beserta 1 anak perempuan dari Banjar Ceruk Timur 2 pindah ke Gereja KBP Tegarejo Resort Tegarejo Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Terhitung mulai hari ini Minggu 17 Januari 2021 telah pindah jemaat keluarga Yoni PM Manurung, Ibu MP Nainggolan beserta 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki dari Banjar Pesanggerahan pindah ke HKBP Hari Mukti Resort Depok, Distrik 28 Desbos Cup. 6. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 HKBP Tukangan akan melayangkan sakramen Baptisan Kudus untuk 1 orang anak pada pukul 9.00 WIB. Nama yang dibaptis Diakon Melvin Tama Sitanggang. 7. Sermon pelayanan tahfisan. Melalui warta ini diingatkan kembali HKBP Tukangan akan memulai melaksanakan sermon pelayanan tahfisan pada Rabu 20 Januari 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pelayanan tahfisan mempersiapkan diri melanjutkan pelayanan dalam tahun 2021 ini dengan semangat yang baru. 8. Penyusunan rencana program anggaran seksi dan dewan. Melalui warta ini kami mengingatkan kepada seluruh seksi dalam pelayanan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia agar segera menyerahkan rencana program dan anggaran 2021 kepada masing-masing dewan. Seluruh rencana program dan anggaran itu akan menjadi bahan rapat pelayanan tahfisan HKBP Resort Tukangan. 9. Rapat Majelis Perbendaharaan. Majelis
Majelis Perbendaharaan akan melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pendeta Resort dalam rangka membahas rencana program dan anggaran umum AKBP Pekangan 2021. Rapat akan dilaksanakan pada Jumat 22 Januari 2021 masuk pukul 18.30 WIB bertempat di Konsistoris. Hadir pada rapat tersebut adalah Pendeta Resort, Ketua dan anggota Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat dan Sekretaris Jemaat. 10 persembahan bulanan. Melalui warta ini kami mengimbau kepada seluruh jemaat untuk dengan penuh sukacita menyampaikan persembahan bulanan di tahun 2021, dan kami juga mengingatkan bagi yang belum menyampaikan persembahan bulanannya pada tahun 2020 lalu untuk dengan sukacita mempersembahkannya. Persembahan bulanan dapat disampaikan melalui Ketua Banjar, diantar langsung ke Sekretariat Gereja, atau melalui transfer ke rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010089494641 atas nama AKBP Resort Petukangan. 11. Banjar peserta ibadah minggu yang akan datang 24 Januari 2021 pukul 9.00 WIB, Gedung 1, Gedung 3 DPC, Gedung 2 Utara Nilakandi, Taman Asri Petukangan Beni Kostrat. Pukul 17.00 WIB, Gedung Timur Reo Larangan, Gedung Timur 2 Joglo Cipulir, Bujami Pondok Aren Jeremangun. 12. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pendeta dan pelayanan AKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang merayakan pada minggu ini, Senin 11 Januari sampai dengan Minggu 17 Januari. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Tuhan melimpahkan kehidupan saudara dengan segala yang baik dan terindah dalam pandangannya. Keempat, warta dewan-dewan. 1. Dewan Koinonia. Selama masa libur Natal 2020 hingga Natal tahun baru 2021, segala kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan. Informasi pelaksanaan lanjutan akan disampaikan melalui warta minggu. 2. Dewan Marturia. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 dayankan kembali ibadah pukul 13.30 WIB sebagaimana bisa disiarkan secara live streaming. Marilah kita tekun mengikuti setiap ibadah di gereja kita. Ketiga, Dewan Diakonia. A. Diakonia KBP Petukangan siap melayani pelayanan kasih terhadap jemaat berduka, Diakoni Maranatha, dan jemaat sakit Diakoni Bethesda. Kami mengimbau kepada seluruh jemaat yang peduli pelayanan sosial ini mengulurkan tangan, memberikan bantuan serta dukungan doa, juga donasi demi pengembangan pelayanan HKBP Petukangan. B. Jemaat sakit. Tuhan memberkati dan memberi kesembuhan kepada jemaat yang sakit, juga kekuatan kepada keluarga yang setia mendampingi serta merawat. 5. Keuangan. Persembahan yang diterima gereja kita dari tanggal 10 Januari sampai dengan 17 Januari 2021 sebesar Rp41.663.002. Rincian bisa dibaca di lembaran waktu jemaat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 128 yang pertama dan menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
ke tempat yang senang, semua diharapkannya ke tempat yang senang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkenan mengadakan acara kami pada sore hari menjelang malam ya Bapak. Yang kami karena tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan senior kami bersucimu, kami mau mengadakan ibadah kami di setiap rumah ataupun mendengarkan live streaming melalui gereja. Biarlah Tuhan berkenan di ibadah kami Bapak. Hadirlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami menjadi kesamaan firman-Mu, dan juga rapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, menjadi menguatkan iman hamba-Mu dan juga yang mendengarkannya Bapak. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapak, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, segala roh jahat jauhkan dari kehidupan kami, khususnya dari ibadah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan untuk kita di sore hari ini menjelang malam hari, yaitu diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayatnya 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun dari naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk ke Yohanes tadi, kita kembali ke epistel yang tadi dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 12. Dan perikop untuk kita di sore hari ini diambil oleh gereja kita, yaitu Tuhan mengenal engkau. Jadi Tuhan itu tidak pernah luput dari kehidupan kita. Dan itulah kesaksian atau Mazmur Raja Daud, maupun siang maupun malam, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Maupun kita di bawah air, maupun kita mau ke gunung, di mana aja pun kita, Dia tahu. Dan sekarang ini pun dalam kehidupan kita sebenarnya itu sudah terjadi. Tapi sering sekali kita untuk mengabaikannya. Kamu udah di mana? "Oh, aku udah dekat kok." Tahu begitu dibuka HP-nya, dilihat di Google Map, waduh, masih di rumah dia. Nah, jadi inilah orang yang sadar sebenarnya IT sekarang pun banyak membuat kita tersesat, tapi banyak juga untuk mengetahui bahwa kita sebenarnya tidak gampang lagi untuk berbohong. Kenapa kalian terlambat? "Oh, kamu udah cepat-cepat kok dari berangkat." Orang udah dikasih tahu di Google Map itu, kalau berangkat sekarang tiba jam sekian, dan kamu akan memakan waktu sekian menit. Begitu juga kita mau ke surga itu udah dikasih tahu Tuhan sebenarnya. Kamu kalau mau ke surga, kamu jangan berdusta, jangan berbohong,
Itu ada di dalam hukum Taurat kita. Tapi kita seakan-akan pura-pura tidak tahu. Seakan-akan kita merasa sudah terbiasa, sudah menjadi karakter. Kalau bohong itu sudah tidak anggap lagi dengan itu dosa. Kalau memfitnah orang itu sudah kita tidak anggap lagi dengan dosa. Padahal Tuhan tahu apa yang di hati kita. Dan ini yang sering juga kita lagi ibadah. Kadang-kadang kita nggak tahu, oh orang lain nggak lihat aku kok buka-buka HP. Padahal Tuhan sendiri dilihat kita buka-buka HP. Kan udah dikatakan tadi, di dalam gelap pun Tuhan melihat aku, di dalam terang pun Tuhan melihat aku. Bagaimana Tuhan mau berkenan, mau kita beribadah di yang suci diterima Tuhan. Itulah yang makanya selalu hukuman Tuhan yang kita terima, tidak berkat. Karena kenapa? Apalagi kalau mau lihat live streaming itu. Sekarang ini banyak gereja tidak membuka lagi ibadah di gereja untuk jemaat tertentu karena situasi pengaruh COVID-19 atau penyakit sampar ini. Lalu dia mau ikuti live streaming tapi berkaos-kaos kutang, bahkan kadang-kadang bercelana-celana pendek. Saya sudah katakan berapa kali itu, bagaimana kalau orang lain, kita itu sebagai bupati atau sebagai gubernur datang menghadap kita dengan pakai sendal-sendal, pakai celana pendek, mungkin langsung kita suruh itu security untuk mengusirnya. Begitu juga Tuhan itu, kita mau datang, kita bilang kepada dia, tapi dilihat kita, hati kita sangat tidak berkenan bagi dia, karena pikiran kita juga hanya sekedar pelengkap. Akhirnya malaikatnya disuruh untuk mengusir kita. Memang gampang kalau menyuruh orang beribadah, kita buat dulu ibadah di rumah, tapi setiap ibadah buka HP, buka WhatsApp, karena seakan-akan tidak ada lagi kehidupannya untuk dia. Ini sesuatu menjadi tolak ukur bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana di awal tahun ini banyak sekali yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dia bersukacita untuk menyambut tahun baru, tapi begitu terbang dari Cengkareng, hitungan menit dia sudah tenggelam di dalam air. Apakah kita mau bermain-main lagi terhadap Tuhan? Apakah kita masih mau berbohong-bohong lagi terhadap Tuhan? Belum selesai masalah bencana Sriwijaya itu, sudah datang lagi kedengaran di Pandeglang, ke gunung runtuh, dengan juga berpuluh orang ditimpa oleh gunung itu dan mengalami kematian. Belum lagi selesai masalah gunung yang runtuh di Jawa Barat, sudah lagi kedengaran yaitu gempa di Sulawesi Barat. Dan di sana juga sampai kantor gubernur, bangunan-bangunan yang sangat mewah itu hancur dengan hitungan menit atau hitungan detik dan jam juga. Begitulah hidup kita ini. Jangan kita andalkan logika kita, pikiran kita, tapi marilah kita serahkan hidup kita seutuhnya ke dalam Tuhan. Kalau kita hanya pura-pura, jangan kita anggap kita mau bisa menerima anugerah berkat dari Tuhan. Aku malas ke situ. Kenapa? Paling nanti kalau di situ mau adakan ibadah, bosan aku udah ikut-ikut ibadah itu. Nah, itulah kadang-kadang susah untuk berkumpul ke keluarga itu. Padahal dia nggak mensyukuri, kalau masih ada kesempatan kami bisa berkumpul, berterima kasih kepada Tuhan. Kami masih mau dibuka hati kami untuk mengenal Tuhan. Saya sudah berapa kali saya katakan, kalau dikatakan gereja itu gereja yang kudus, pengkumpulan orang kudus, apakah kita masih orang kudus? Makanya kita tidak bisa lagi berkumpul, bersekutu di gereja. Tapi yang gereja Tuhan ciptakan itu adalah hati dan pikiran kita sendiri. Rumah kita ini boleh kita pakai tempat ibadah, atau kantor kita boleh kita pakai tempat ibadah, tapi ibadah yang benar-benar diciptakan Tuhan adalah hati dan pikiran kita. Sekalipun kita pergi ke Israel, sekalipun kita pergi ke Amerika untuk beribadah, tanpa kita pakai hati dan pikiran kita menjadi bait suci Allah, itu sia-sia semua. Jadi dimanapun kita berada, harus kita pakai hati dan pikiran kita menjadi bait suci Allah. Jadi ini yang sering sekali yang saya katakan itu, karena sudah karakter kita berbohong, seakan-akan kita
Tuhan itu tidak tahu apa yang kita perbuat. Benar-benar nggak ikhlas kita untuk mengadakan ibadah itu, hanya atau mungkin hanya karena ikut-ikutan, atau mungkin hanya takut kepada orang tua atau gembala Tuhan, hanya karena itu aja. Juga mungkin hamba-hamba Tuhan, benarkah dia betul-betul dengan keikhlasannya untuk menyampaikan firman-Nya, atau itu mungkin hanya kewajibannya? Kalau dia penatua atau pendeta, wajib untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau itu hanya untuk menggenapi atau menjalankan kewajibannya, itu juga Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau dia mau selalu melayani, dan itulah makanya kalau di HKBP sekarang itu adalah tahun pelayanan. Kalau kita mau melayani itu, berarti bukan kita butuh dihormat, tapi kita butuh melayani. Kalau kita melayani itu merendahkan diri. Kalau mau dibaca, sekarang bisa dibuka di HP itu, bulan mau berlian mau buka, baca itu di Yohanes 13 ayat 14. Bagaimana Yesus itu membasuh kaki para pengikut-pengikutnya. Sampai si Petrus berkata, tidak pantas Tuhan untuk membasuh kakiku. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak mau untuk basuh kakimu, berarti kamu tidak pengikut aku. Akhirnya Petrus mau. Begitu juga di kehidupan kita ini. Apakah pantas memang orang tua kita yang sudah ubanan, yang sudah tua, tapi dia harus membersihkan yang kotor dalam tubuh kita, memandikan kita, membersihkan pikiran kita. Tapi itulah keteladanan untuk anak-anak yang masih muda. Itu juga yang diberikan Yesus Kristus kepada pengikut-pengikutnya itu. Diberikan keteladanan untuk melayani, membasuh pengikut-pengikutnya itu, yang Rasul yang 12 itu. Alangkah kita kalau tidak mau mengikuti meneladani Yesus, selalu berbuat baik di hadapan generasi muda. Ini enggak yang kadang-kadang di generasi muda pun kita selalu berpecah-pecahkan barang atau berkata-kata kotor. Tapi kalau anak kita mengucapkan kata kotor, kita katakan, anak tidak tahu sopan kau kurang ajar kau, kepada dia sendiri yang memberikan keteladanan yang tidak benar kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, janganlah kita itu mau dipengaruhi oleh dunia ini, akhirnya kita berbohong kepada kita sendiri, berbohong kepada orang lain, sama juga itu berbohong kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan lagi hanya Tuhan Maha Tahu, tapi kita pun sudah diurapi Tuhan melalui teknologi canggih diberikan bagi kita sekarang ini. Kita sudah begitu mau ke rumah anak kami di sana, serlok dulu lokasinya. Begitu diserlok, dipencet, Anda akan tiba 1,5 jam. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk mengatakan, aku terlambat begini begitu. Padahal udah dikasih tahu kok 1,5 jam Anda akan tiba. Berarti kalau kita mau cepat nyampe, kita percepatlah waktu itu, apakah 20%, apakah 50%, supaya kita jangan terlambat, tapi kita selalu duluan. Begitu juga dikatakan, kalau kamu mau masuk surga, kuduskan dan sucikanlah hatimu. Janganlah kamu mau diikat kegelapan dunia ini, tapi biarlah Roh Kudus yang selalu ada di hati dan pikiranmu. Karena tadi dikatakan di firman Tuhan yang Yohanes itu dikatakan, sekalipun malam hari, tapi terang selalu ada di dalam hatiku. Sekalipun kegelapan, tapi kalau Yesus ada di dalam hidup aku akan menghadapi terang itu di dalam hidupku. Jadi kalau Yesus atau Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak akan pernah kegelapan, kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh keinginan daging, keinginan dunia ini. Tapi Roh Kuduslah yang mempengaruhi kita untuk meninggalkan segala keinginan daging, keinginan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, tidak bisa kami bersembunyi dari mata-Mu yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Bapa, kami kadang-kadang menghindar dari tangan pengasihan-Mu. Sekalipun Tuhan Maha Pengasih, Maha Baik, kami kadang-kadang selalu dikuasai pikiran kotor kami, Bapa. Menjauhkan kami dari kegelapan dunia ini hanyalah kuasa Roh Kudus-Mu. Tapi kalau roh jahat, iblis hanya ada berkuasa dalam hidup kami, kami akan berjalan di dalam kegelapan. Janganlah biarkan kami dikuasai roh jahat dan roh iblis ini, Bapa. Tapi tuntunlah kami dengan tangan pengasihan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami mensyukuri bahwa bulan 2 hari yang lalu telah genap umurnya Bapak, baru ulang tahun Bapak, berarti tahun 62 tahun ya Bapak. Begitu juga Bapak
kami yang bersuka cita pada sore hari ini, kiranya itu semua bersyukuri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi berkatilah keluarga kami, jauhkan virus corona atau penyakit sampar dari kehidupan kami yang berkumpul di sini, dan saudara-saudara kami yang di perantauan ataupun di tanah Pasogi ya Bapa. Begitu juga bangsa dan negara kami dan semua ciptaan umat dunia ini. Biarlah Tuhan bebaskan kami dari virus corona ini atau penyakit sampar ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan berikan kami kesehatan dan kehidupan yang selalu bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun ada sakit penyakit, kami yang berkumpul di sini dan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, jamah sembuhkanlah kami Bapa. Biarlah urapi makanan dan minuman dan obat-obatan menjadi kesembuhan jasmani kami dan rohani kami, untuk kami pakai menjalankan aktivitas kami, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami tidak luput dari segala dosa-dosa sesama kami, terlebih kehadap-Mu Bapa, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampunkan, kuduskanlah kami dari segala dosa kami, biar kami layak dan memuji muliakan nama-Mu, dan juga kami mendapatkan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Doa yang Kau sempurnakanlah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat yang pertama dan menyerahkan persembahan yang kedua. Dan langsung kita berdiri. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku dikala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.